Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah berikan keistimewaan dan kemuliaan. Kemuliaan bulan Ramadan, bagaimana kemudian kita memanfaatkan momentum kemuliaan ini menjadi aktualisasi kemuliaan insaniyah kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan momen-momen kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, pahalanya yang diberikan kepada hamba yang melakukan kemaslahatan begitu besar dan dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala dan kemuliaan dari dampak melakukan perbuatan kebajikan pada bulan puasa ini akan berimplikasi kepada kemuliaan-kemuliaan makhluk, kemuliaan-kemuliaan insaniyah bagi hamba yang melaksanakan ibadah puasa dan amal-amal kebajikan lain di bulan Ramadan. Puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain Allah mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu. Kata Allah di dalam ayat Qudsi, kullu amal ibnu Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka setiap perbuatan anak Adam itu kembalinya kepada anak Adam itu sendiri, kepada yang melakukan kebajikan. Pahala akan kembali kepada orang yang melakukan kebajikan. Illa saum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untuk saya. Wa ana ajzi bihi, karena itu maka saya yang akan membalas langsung dari kebajikan dan pahala yang akan diberikan dari ibadah puasa ini. Tentu karena Allah yang memberi pahala dan nilai kemuliaan dari ibadah puasa, maka tentu tidak ada rumusan pembalasan pahala. Begitu besar. Biasanya dalam setiap ibadah amal kebajikan itu ibaratkan rumusan pahalanya adalah fi kulli sumbulatin mi'atu hab. Maka setiap biji diibaratkan nanti berlipat-lipat menjadi mi'atu hab, 100 biji. Tetapi bagi puasa rumusan ini tidak berlaku. Karena pahala puasa itu tidak memakai rumusan, dan kalau pakai rumusan seperti rumusannya tidak muat. Karena saking besarnya pahala puasa dan yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pahala yang bernilai privilege tinggi bagi orang yang melakukan ibadah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa puasa untuk Allah? Karena di dalam puasa itu adalah mentauladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
bagi orang yang berpuasa, maka dituntut untuk mentauladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Rahman, punya sifat Rahman dan Rahim, kasih sayang. Maka bagi orang yang berpuasa di saat puasanya harus mampu menyebarkan dan menebarkan kasih sayang kepada sesamanya. Karena itu maka kalau ada orang puasa tapi tidak mampu menebarkan kasih sayang, maka nilai puasanya tentu akan sangat tidak baik dan berkurang. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat pengampun. Maka orang yang melakukan puasa setidak-tidaknya harus melatih dirinya untuk selalu mudah memberi maaf kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Maka orang yang berpuasa dilatih dirinya untuk selalu kecenderungan untuk murah hati, memberi dan bersedekah kepada orang lain. Ini sifat-sifat yang Allah berikan dan kita mentauladani sifat-sifat itu di dalam ibadah puasa, terutama ibadah puasa Ramadan. Karena itu maka Allah sendiri yang membalas dari kebesaran nilai-nilai pahala puasa. Apalagi puasa Ramadan yang dimensi dan momentum waktu bulan Ramadan itu adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan. Karena itu mari kita selalu berikhtiar dan selalu berusaha untuk memanfaatkan momentum Ramadan. Kita mengaktualisasikan dan mentauladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita menebarkan kepada sesama, dan insya Allah akan memberi banyak manfaat, terutama untuk kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan kita semua. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini selalu diberi keridaan oleh Allah, diberi Allah mengangkat kemuliaan-kemuliaan hambanya, terutama yang melakukan ibadah puasa ini ke derajat high level, yaitu derajat muttaqin, sebagaimana yang difirmankan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kita puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang lain supaya mencapai derajat muttaqin, dan derajat muttaqin inilah yang diimpikan oleh para orang-orang soleh dan para nabi, karena memang derajat muttaqin inilah derajat yang high level di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.